Dalam rangka mendukung fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, keluarga sumber panggilan menjadi imam Bian Berawati, pada hari ini postulan KICC akan bersharing atas sabda Tuhan hari ini. Semoga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat yang berkesan. Kami postulan KSCC Medan mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 26 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, marilah kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami memahami apa yang Engkau sampaikan kepada kami, dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Sharing akan dimulai dari Saudari Rowi. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 13 yang berbunyi, "Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu." Ayat ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya akan pengalaman di masa kecil. Di paroki kami, jumlah pastor sangat terbatas, hanya 2 orang. Kunjungan ke setiap stasi sangat minim. Jika jadwal perjalanan pastor dibagi ke stasi-stasi, maka yang pertama dilihat adalah, adakah jadwal pastor ke stasi kami? Dan jika ada, maka banyak orang akan bergembira. Sesuai jadwal yang telah ditentukan,
pastor pun datang ke stasiun untuk perayaan Ekaristi. Banyak orang tua membawa anak mereka ke gereja untuk menerima berkat dari pastor. Tetapi ada saja orang yang tidak menyukai hal itu. Saya dan teman-teman pernah dimarahi oleh seseorang ketika kami datang ke gereja untuk menyalam pastor dan menerima berkat. Kami dikatakan mengganggu, buat ribut, dan kami disuruh pulang dari gereja. Sedih juga rasanya. Pengalaman yang serupa terjadi ketika saya ikut ke salah satu stasi bersama pastor dan beberapa teman. Saat itu, saya melihat seorang pastor dan beberapa anak kecil sedang asik berbicara setelah perayaan selesai. Mereka bercanda tawa, bahkan pastor itu setia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak itu. Tiba-tiba seorang ibu mengatakan, "Jangan mengganggu pastor. Pastor sudah mau pulang. Masih banyak yang mau dikerjakan." Ayat ini mengajak saya dan juga kita agar tidak menghalangi anak-anak ke gereja, tidak menghalangi anak-anak menerima berkat Tuhan dari pastor. Karena kedatangan anak-anak ke gereja, mengenal pastor, menerima berkat dari pastor suatu hal yang baik untuk menumbuhkan iman mereka, dan juga bisa menumbuhkan panggilan dalam dirinya. Sekian sharing dari saya. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 14 yang berbunyi, "Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, 'Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.'" Ayat ini berkesan bagi saya karena belajar dari pengalaman orang lain. Suatu ketika, saya melihat seorang anak kecil, yaitu anak tetangga saya. Ia selalu rajin ke gereja, walaupun sering dimarahi oleh orang tuanya. Waktu itu, ia terlambat bangun. Lalu ia terburu-buru, mandi, berpakaian, dan sebagainya. Karena takut terlambat ikut kebaktian, ia pun meminta kepada ibunya untuk mengantarkannya. Apa yang dia dapatkan? Ibunya marah dan mengatakan, "Tidak usah pergi ke gereja, siapa suruh terlambat?" Si anak menangis terus dan memaksa ibunya untuk mengantarkannya. Melihat anaknya terus menangis, si ayah tidak tega dan akhirnya mengantarkan anaknya. Dan benar, anak itu sudah terlambat, tetapi ia tetap bergembira karena ia bisa pergi ke gereja dan mengikuti kebaktian. Dari pengalaman ini, kita dapat belajar agar jangan menghalang-halangi anak-anak ke gereja. Sebaliknya, justru harus didukung supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang beriman. Demikian yang bisa saya sharingkan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 15 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan layak masuk ke dalamnya." Ayat ini berkesan bagi saya. Ketika saya masih kecil, saya selalu disuruh oleh orang tua saya ke gereja. Saya begitu semangat dan senang karena dapat berkumpul bersama teman-teman dan dapat bernyanyi bersama dengan sukarnya. Pada suatu kali, ketika saya baru pulang dari gereja, saya melihat pasangan suami istri yang sedang berantem. Si istri marah kepada suaminya karena suaminya tidak mau pergi ke gereja. Sang istri mengatakan kepada suaminya, "Lihatlah anak-anak itu, mereka pergi ke gereja dengan penuh semangat. Mengapa kamu sebagai orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada mereka?" Ketika saya sampai di rumah, saya menceritakan peristiwa itu kepada orang tua saya. Lalu orang tua saya memberikan penjelasan dan alasan mengapa saya selalu sering disuruh ke gereja, yaitu karena iman seorang anak haruslah dibangun sejak ia kecil, sehingga ketika ia besar, ia akan memiliki kerinduan
dan akan selalu mengingat Tuhan. Maka lewat kutipan tadi, kita diajak untuk belajar dari seorang anak kecil yang selalu bersukacita dan rindu bertemu dengan Tuhan, sehingga kita layak menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 16 yang berbunyi, "Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka." Ayat ini sangat menyentuh dan mengingatkan saya akan pengalaman ketika saya masih kecil. Orang tua saya selalu mendorong dan memberi semangat kepada kami untuk rajin mengikuti kegiatan Asmika. Setiap hari Minggu atau kalau ada kegiatan yang lain di gereja, orang tua saya selalu menyuruh saya untuk pergi. Dan ketika sudah pulang, saya disambut dengan pelukan kasih sayang, sambil bertanya, "Bagaimana tadi kegiatannya?" Dan saya menceritakan dengan sukacita. Saya sangat merasakan dukungan orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan iman saya, bahkan untuk bertumbuhnya panggilan dalam diri saya. Maka mari kita merangkul anak-anak, memberi dukungan dan semangat kepada mereka, mendorong mereka ikut aktif dalam kegiatan gereja, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dan mencintainya. Demikian yang bisa saya bagikan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan Injil hari ini. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan di dalam hidup sehari-hari, yakni yang pertama, jangan menghalang-halangi anak-anak pergi ke gereja. Sebaliknya, berilah dukungan kepada mereka supaya mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman. Yang kedua, mari kita belajar seperti anak kecil yang senantiasa bersukacita dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita mendorong anak-anak ikut aktif dalam kegiatan gereja sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dan dapat juga menumbuhkan benih panggilan dalam dirinya. Demikianlah pesan atas bacaan yang bisa kami petik. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas sabdamu yang boleh kami renungkan. Kami telah memetik pesan yang akan kami wujudkan dalam kehidupan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, agar kami dapat mewujudkan sabdamu dalam kehidupan kami, dan semoga semakin banyak orang yang rindu datang kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.